kejujuran dan patuh taat pada Tuhan membuat anak-anak Tuhan hidupnya penuh mujizat. Judulnya apa tadi? Kejujuran dan taat pada Tuhan membuat anak-anak Tuhan penuh mujizat. Anak-anak Tuhan itu gitu. Menurut Pak Bing gimana anak-anak Tuhan yang disebut anak-anak Tuhan itu gimana? Manut sama firman-Nya Tuhan. Ya bisa.
Ada lagi Pak Cingina, anak Tuhan itu gitu. Tuhan kok nek agama lain sok celelekan. Tuhan kok dia anak, oh nek aku langsung nyauri. Wangsamu Tuhan hamil kok, ya anak. Ya tekek ilang ngerti filosofi agama. Anak Tuhan itu tidak Tuhan itu terus dibujuk hamil meteng mertua anak kalau dia anak Tuhan. Nah, anak Tuhan itu maksudnya gimana? Berarti punya versi apa? Anak didik dari Tuhan. Anak didik dari Tuhan. Kalau anak Tuhan menurut perkataan Yesus ada di dalam kitab apa saya lupa. Barang siapa mendamaikan orang yang bertengkar itu disebut anak-anak Tuhan. Jadi wing rukun ke wong padu iki Yesus ngomong itu anak-anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu pengertiannya bukan seperti orang-orang agama lain itu. Anak Tuhan kok dia anak wis wong ora ngerti ragil, ora ngerti sinau. Sing sinau filosofis udah. Jadi anak Tuhan itu ya kita semua yang baik itu anak Tuhan. Jadi jangan diartikan Tuhan hamil itu artinya pengertian biologis, padahal itu pengertian apa? Abstrak ya secara filosofis. Jadi kejujuran dan taat pada Tuhan membuat anak-anak Tuhan hidup penuh mujizat. Mujizat itu aneh. Nah, ini intinya jangan mujizat itu bisa terjadi pada anak-anak Tuhan bila mana? Bila jujur dan taat pada firman. Jujur ini apa namanya? Wing bidit orang bidit jalur duwe ora jujur gitu. Karena iman-iman untuk dadi menjajaki kancane. Ya ada, itu ora jujur. Nah itu ora taat pada Tuhan. Contoh lagi ora jujur, misalkan dan kowe duwe apa nek sepeda motor anyar. Dua SNGI padahal tuku iki ora jujur, iki contoh ya dadi leboke ati. Jadi jujur itu penting. Kejujuran. Maka ada ajaran filosofis saya pernah baca. Jujurlah walaupun itu membunuh kamu. Oh, ajar jujur ya lho. Aku sosok ngapusi terus kok. Ngapusi terus. Apalagi zaman saiki duit enak ya makanya wong korupsi. Wong korupsi jadi ora jujur to. Wong ndi akeh korupsi saya nyipta lagu judul akeh korupsi. Ini korupsi duitnya APBN, APBD negara entahnya kan orang jujur ngapusi laporannya fiktif, lagi orang jujur. Nah anak-anak Tuhan itu malah diperintahkan oleh Allah supaya jujur dan taat. Taat itu maksudnya kalau bahasa Inggrisnya obedient, obey God's law. Jadi mematuhi perintah Allah. Perintah Allah itu kan sing prinsip ono berapa itu? 10 dong. 10 itu siapa yang hafal? 10 perintah Allah. 1 sampai 10. Anak sekolah hafal siapa ini? Apa enggak? 10 perintah Allah. 1. Jangan sembah berhala. 2. Jangan berdusta. 3. Jangan membunuh. 4. Jangan selingkuh. Zina. Selingkuh tidak ada motor kita tuh zina. Selingkuh ini TikTok gitu. Jangan mengingini sesama barang sesamamu. Apalagi itu dua apa? Orang bawa apa ini kok lali buat terakhir. Dasarnya menungso serakah. Jangan mengucap dusta. Jangan bersaksi dusta. Apalagi jangan menyembah padaku Allah lain. Terus jangan hormati ayah dan ibumu. Nah, itu penting. Saya dulu masih hidup menghormati ibuku sama bapakku.
juga harus hormat sama bapaknya sama bapaknya ya. Bapak luwe juga ke sekolah. Ada mentelan wong itu hormat. Jadi semuanya itu hormat pada bapak. Yang bar sama Pak Sabar, Pak Parno hormat. Pak sakit, boleh diobat. Kaketan dan didik ya boleh sembahyang sih. Ini kan sudah hormat orang tua. Jadi 10 perintah Allah itu bagus. Sampai itu Yesus ketemu orang muda, orang yang pemagi suku gitu kuat. Ketemu Yesus, Tuhan, saya itu sudah 10 perintah Allah saya laksanakan. Wah, Yesus ini wali kenanan. 10 perintah Allah sudah saya laksanakan. Terus apa yang kurang bagi saya? Nah, Yesus jawabnya gampang. Semua hartamu kamu jual, berikan pada fakir miskin, kamu akan sempurna hidupmu. Yang mau sugih mau keluyur rumah. Nah ini, jadi 10 perintah Allah taat penting, tapi ajaran yang Yesus yang berarti tadi hartamu jualah pada fakir, jualah berikan pada fakir miskin. Nah, aku raiso ya, raiso aku debit motor silerai mana aja mulai ngeke. Nanti motor itu debit masih tanggung melu raiso. Berarti raiso melaksanakan firman Tuhan. Ajaran Tuhan itu abad. Oh, saya Yesus sama kalau orang supih mau. Saya itu sudah 10 perintah saya lakukan, tapi Yesus tahu pikiran ini. Tapi hartamu jualah, berikan pada miskin, kamu akan hidupmu sempurna. Wah, luyur, kayak aku barang ini. Kalau orang nyelipit motornya, aku kita urung pakai apa nih? Saya berdilang loh. Sama aku benar ini, aku cepet maaf. Ini jangan ya salah. Ini nyatanya ngono piye? Boleh hilang ya nangis tenang. Untuk menjadi hidup penuh mujizat itu harus satu kejujuran, kedua taat pada perintah Tuhan. Nah itu buktinya nonggon kitab suci ceritanya Nabi siapa itu? Nabi Elia sama janda Sarpat ya di tepi sungai apa itu? Kerit ya dekat sungai Yordan itu masih sungainya masih. Nah itu zaman dahulu kala sebelum Yesus lahir itu di Israel itu mengalami paceklik, artinya tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada hujan, orang berseminggu bertahun-tahun. Wah, itu Nabi Elia saat itu ditemani Allah. Dulu saya ngomong Gusti Allah itu Nabi so cedak ya ngomongan saya nggak iso ya. Kudune iso yang di hatinya bagus iso diberi kata-kata secara hikmah oleh Allah langsung bisa dimujizat. Nah ketika itu karena tidak ada hujan lama maka paceklik. Maka Allah berfirman kepada siapa? Nabi Elia, kamu pergilah ke arah sungai Kerit dekat sungai Yordan, kamu nanti akan kuberi makan. Jadi bangsa Israel sama Nabi Elia melakukan menurut perintah Allah. Wah, nanti Allah berkata, saya akan memberi kamu makanan dan akan mendatangkan burung gagak. Oh, okay. Gandeng wong Israel patuh, obedient, manut, makan. Karena ya burung gagak para iso teko nggo roti. Oke, mangan. Orang kadang situasinya dalam paceklik to. Ning Gusti Allah sing ngopeni. Awake dhewe saiki iso ora iso ana iki ana paceklik no ide dikirim roti karo burung gagak iso, Bu.
itu tetap ada. Firman-Mu berjalan hari dulu sampai sekarang itu tetap ada. Maka kita buka dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 23. Dia tele-tele gitu katanya. Pemaca putar tuh yang ini apa diwaca grup ini nomor 1 ayat 1, grup ini 2, terus 3, 4. Saya tak rumah aku soalnya semua tahu ya. Berapa Pak? Jadi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 23. Dimulai grup ini dulu ya, nomor 1 ayat 1. Ini sampai 24 ini. 24 ini, oh lali aku. Biasa orang lali. Lagi jujur gitu. Lali. Mari tak apa ini ya, dan kita ngomong Sini 1 Pak. 1 Raja-Raja. Maksudnya sini 1. Ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Sabari ini kayak musik. 3 kali hitungan mulai ya. Nah. Dinaik melu apa melu tengah ya? Oh. Ayo, minum gitu ya. Rapopo yang penting suaranya banter. Oke, suaranya ini ragu. Makanya ini bukti bahwa saya itu ngajari orang gantung tanganku dewi, tapi karena perintah Allah, firman, jadi orang dasarku karena dewi ya. Monggo. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 24 dimulai grup ini. 1, 2, 3. Come on. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kekuatan. Kemudian datanglah Samuel kepada Berjalanlah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. engkau akan minum dari sungai itu dan belum Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi
kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab inilah firman Tuhan Allah sekalian. Tepung dalam pakaian itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam pakaian itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya Allah, sehingga engkau kepadaku mengambil yang salah satu dan untukku menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu dia seru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemarahan ini atas saya dan saudara yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia menunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini dalam tubuhnya. Tuhan mengatakan berkat kalian dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Ya, itu firman Tuhan. Jadi kejujuran dan ketaatan itu membuat mukjizat. Kejujuran di sini saat itu Nabi Elia tanya pada sahabat Raja Sarfan, kamu punya makanan, roti, saya minta, terus minuman. Tapi Janda Sarfan berkata dengan jujur, demi Allah saya punyanya hanya 3 roti dan minyak. Itu apa? Dalam buli-buli kalau istilahnya, kalau Inggrisnya jug ya. Nah itu, maka jujur itu ditanya apa namanya duit ya wes, terus ditungake sama siapa? Nabi Elia. Akhirnya apa yang tepung yang ada di dalam tempayan itu tidak habis, banyak terus. Oh ya, ajaib Tuhan. Kemudian minyak di dalam buli-buli juga tidak habis. Oh itu mujizat karena kejujuran. Terus timbul mujizat lagi. Mujizatnya apa? Anaknya mati bisa hidup. Itu karena Nabi Elia memohon, Tuhan kembalikan nyawa roh anak janda ini hidup juga. Maka kalau kita di dalam Tuhan bertindak, berlaku firman, artinya 1 dengan kejujuran, 2 dengan ketaatan, kita akan ada mujizat. Mujizatnya tadi apa? Dari minyak dalam buli tidak habis. Mujizat kedua, tepung dalam tempayan juga tidak habis. Mujizat ketiga, anaknya meninggal hidup lagi. Ini mujizat.
Maka kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan dengan kejujuran dan taat pada firman Tuhan, akan ada apa? Mujizat. Seperti sakit apa saja itu jangan mati. Asal kita menyebut Allah Israel tadi ya, maka kita itu hidup akan penuh mujizat bila kita taat dan jujur. Jujur yang ya, tapi latihan. Ya jujur temen terus temen malah kisinan itu dinjai kancane nek mentale ra kuat bah nyemuk ya jujur iki cukup sithik-sithik ae sing penting-penting. Iki yang kurang pas dan jujur itu ya total. Ikut Tuhan itu ya total pasrah. Jadi dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 1 sampai 24 bahwa kita itu diajarkan supaya jujur dan taat. Maka akan ada apa tadi? Mujizat. Nah ini tadi saya ngomong lagu ini cocok. Allah itu baik. Nomor 17 kita nyanyikan ya. Nyanyi keningan dalam kata-kata itu. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu ya zaman dulu sampai sekarang selamanya. Maka itu kalau kita ingin hidup seperti Nabi siapa? Elia. Zaman dulu kalau kita ingin taat dan jujur hidup selamanya, kita tetap sehat, bahagia dari dulu hingga sekarang. Lagu ini pas jadi ajaib itu mujizat. Kuasa Allah luar biasa. Mari kita nyanyikan untuk mengenang dari ajaran Allah sendiri supaya kita jujur dan taat. Mari kita nyanyi apa ya? Aku rasa sing nyanyi ku sing mimpin sapa sak-sake. Yo. Manut sing merjun nadane monggo. Yo. Yo mari kita nyanyi sambil
bongkane wis urip mati pasrah oporone pasrah bongkoan 100% believe in God, percaya bongkoan 100%. Orang didik urusan, orang diopo urusan, penting Gusti Allah memelihara. Bisakah kita hidup 100% pasrah bongkoan? Bisa. Sari dulu hingga sekarang. Seperti janda sarpat itu diajarkan dengan Nabi pasrah bongkoan. Wadah pacak lek ora udan duit angel sedasa. Ya apa wis pandemi tok pasrah bongkoan sama Gusti tetap diparingi apa? Urip. Anaknya mati urip kok dalam situasi sulit ya. Inilah namanya pasrah bongkoan. Jadi dengan jujur dan patuh pada Tuhan akan ada apa? Mujizat. Jadi kalau hidup kita, our life will full of miracle if we jujur itu apa? Honest and obedient. Ada kepatuhan. Honest and obedient, honesty and obedient will get full of miracle in our life day by day. Mari kita menjadi anak Tuhan harus pasrah total 100%. Rasa wedi udah minggu jadi bisa dikeges dulu tetap urip ya. Asal percaya pada Allah. Allah dalam bahasa Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya total, maka hidup akan diberkati. Berkati pasti seperti itu kesaksian fenomena Pak Jawa Kamto itu aura positif penuh rezeki jelas ya. Ikut Tuhan tuh pokoknya pasrah sama Gusti Allah akan penuh rezeki. Rezeki cegah, rezeki jelas gampang. Itu uripe Nabi Elia situasi yang sangat berat. Pada kondisi paceklik orang udan 6 tahun. Wes situasi yang ngono anak mati urip gitu. Nah, ini kita itu anak Tuhan jangan takut sampai sekarang